Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Peternak Indonesia Berjiwa Muda, jumpa lagi dengan saya Dumfam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara budidaya lalat BSF. Setelah kemarin kita bahas bagaimana siklus lalat BSF, pasti kalian sudah paham bagaimana siklusnya dari mulai larva sampai maggot dan telur lagi. Bagi yang belum, silahkan simak video sebelum ini. Sebelumnya, setelah kalian sudah mengetahui siklus lalat BSF, kalian perlu menyiapkan kandang untuk indukan lalat BSF. Kandang indukan lalat BSF banyak ragam atau banyak modelnya, kalian bisa cari di Google, nanti saya akan sertakan juga nggak apa-apa. Ini model ala kadarnya atau sederhananya karena pembuatannya cepat, karena kemarin waktu kepepet, jadi seadanya. Yang penting itu kalian mempunyai standar. Kita ulas dari segi kandangnya atau ukurannya. Untuk ukurannya, standarnya itu tingginya dari bawah ini sampai ke atas itu 2 meter. Sedangkan untuk lebar itu minimal 1 meter. Kalian bisa menggunakan 1 meter atau 2 meter atau 1,5 itu bisa, tetapi yang penting tingginya itu 2 meter, jangan lupa. Kalau saya ini dengan ukuran 1 meter dengan ketinggian 2 meter, ini hanya menampung sekitar 2 kiloan atau 3 kiloan pupa. Jadi yang dimasukkan ke dalam sini ini bukan yang termasuk prepupa ya, jadi kita hanya memasukkan pupa saja. Ingat perbedaan pupa dan prepupa. Pupa itu sudah tidak bergerak, dia sudah menjadi kepompong. Jika dia kupu-kupu itu dia kepompong, dia sedang bermigrasi. Lanjut bagian ke atas, ini untuk atap kita bisa menggunakan plastik UV atau menggunakan seng transparan. Karena saya hanya di luar dan saya menggunakan UV, saya tunjukkan ini model UV. Yang penting air tidak masuk, karena pembuatan saya itu tidak rajin, jadi hanya menggunakan yang penting cepat, yang penting fungsinya sama, yang penting hasilnya sama. Itu prinsip saya. Jadi saya untuk ketelitian atau tingkat kreativitasnya itu kurang lah. Jadi atas kalian bisa menggunakan seng yang transparan, kalian bisa menggunakan plastik UV, atau kalian bisa menggunakan plastik kerupuk. Yang penting itu intinya itu matahari tetap tembus langsung ke dalam, karena lalat BSF ini sangat membutuhkan matahari atau panas matahari untuk mereka merangsang birahinya agar cepat untuk berkawin atau bereproduksi. Kalau di tempat teduh gimana mas? Kalau di tempat teduh itu kurang masuk atau tidak, mungkin bisa tapi tidak maksimal. Yang ada, jika kalian ingin produksi telur ini di dalam rumah, kalian bisa akali menggunakan lampu. Lampunya itu sekitar 30-an watt atau 25 itu sudah cukup. Yang penting yang itu oren atau lampu pijar, lampu ada banyak yang dop, tetra, elektra, ya semacam itu. Yang penting dia itu lampu pijar memancarkan panas. Kalian jika di dalam ruangan seperti itu, tetapi untuk efisiennya kalian taruh di luar ruangan. Bahkan jika di kampung mana ya saya lupa, itu ada yang dikasih teras-teras. Jadi setiap kampung itu dikasih alat untuk produksi telur BSF ini, dan dia mengolah sampah organik dari rumah tangga itu digunakan untuk kas atau kas. Dia sistem per RT mungkin. Jadi per RT menyediakan satu set untuk ditaruh di teras. Dia untuk mengolah sampah organiknya. Karena di sini tidak akan bau ya, karena di sini hanya cuma pupa dan cuma mungkin baunya bau fermentasi atau bau buah-buahan. Itu tidak akan menyengat, tidak akan mengganggu hidung. Oke, setelah kita sudah mengetahui ukuran, lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter, itu standarnya minimal seperti itu. Dan atapnya menggunakan seng yang transparan atau plastik UV atau plastik kerupuk, yang penting bening. Kalau tidak di atap gimana mas? Itu kacau, nanti sistem pemancingannya kita gagal karena akan tergenang air.
Oke, kita masuk bagian dalam. Untuk bagian dalam kita menggunakan klaras. Klaras ini fungsinya apa? Klaras ini untuk tempat dia nongkrong atau apa ya, berhinggap. Jadi lalat ini butuh hinggapan. Kalau sudah terlalu banyak dia akan hinggap di situ. Dia menyukai klaras atau daun-daun kering, atau kalian bisa menggunakan daun yang lain, daun jati juga bisa. Yang penting dia ada tempat berteduh. Jika misal cuaca sangat panas, cuaca itu sangat terik, dia akan berteduh, dia akan masuk. Atau bahkan dia, jika dia kehujanan terlalu basah, dia mungkin akan hinggap di situ. Oke, setelah untuk ukuran klaras sesuaikan saja dengan luasnya, jadi tidak terlalu memakan ruang agar banyak tempat untuk mereka bertemu, tempat mereka berkawin atau bereproduksi. Kemudian bagian yang lain kita menggunakan pakan pemancingan, bukan pemancingan ikan ya, atau bukan pemancingan lele. Kita di sini pemancingan lalat. Lalat ini gunanya agar lalat BSF seperti ini akan bertelur di tempat yang kita sediakan. Tempat yang kita sediakan nanti saya bahas lagi. Yang penting alat pemancingannya itu berupa fermentasi, berupa buah-buahan, berupa sayur-sayuran. Oh ya, ini penting juga, kalau kalian menggunakan buah-buahan atau sayur-sayuran, usahakan yang agak busuk, jangan terlalu segar karena dia tidak mencium aromanya. Karena lalat seperti ini dia mencium aromanya itu, dia mencium aroma buah yang busuk, jadi dia agak wangi-wangi begitu. Kemudian untuk fermentasi kita bisa menggunakan dedak atau begatul, atau menggunakan jagung, atau menggunakan bahan kotoran hewan, itu juga bisa. Kalau di sini saya menggunakan kotoran jangkrik dan juga kedondong juga bisa. Kemudian untuk media kita mengasih lalat untuk bertelur atau media lalat bertelur itu banyak. Itu ada dari reng yang tipis-tipis itu, seperti gambar yang saya sediakan di samping. Silahkan simak videonya atau gambarnya, itu saya berikan detail sebisa saya menjelaskan. Kemudian kalian bisa menggunakan kardus. Kalau kardus saya sarankan kardus sarimi atau kardus yang mempunyai rongga-rongga kecil, karena kalau rongga yang agak besar atau biasanya itu kardus deterjen, itu biasanya rongganya besar, itu kurang efektif. Sebaiknya gunakan kardus yang kerapatannya tipis-tipis. Nah, kemudian apalagi ya? Kemudian yang di dalam kandang di sini saya sediakan tempat minum. Tempat minum ini fungsinya juga pastinya untuk minum lalat. Karena lalat ini tidak akan makan butuh nutrisi makan, dia sudah membawa nutrisi sejak pupa. Dia hanya membutuhkan minum jika itu terik panas matahari. Dan kemudian jika kalian tidak mempunyai tempat minum seperti ini, kalian gunakan spray atau semprot setiap pagi dan sore, semprot. Untuk pagi jangan terlalu pagi banget. Untuk pagi sekitar jam 10 dan sampai jam 2an itu kalian semprot, atau satu kali saja juga nggak apa-apa. Kemarin saya coba itu setiap jam 11, itu juga nggak masalah sih. Terus kemudian saya cari alternatif yang lain. Kita menggunakan seperti ini, kita menggunakan tempat minum ayam, kemudian diberi spon. Ini spon ini berguna untuk agar lalat jika berhinggap atau dia akan minum, dia tidak tenggelam. Kalian bisa akalin menggunakan daun azolla atau daun tumbuhan azolla, biarkan hidup di sana, dia tidak akan tenggelam lalatnya. Tetapi jika kalian kosongan cuma air doang, dia pasti tenggelam, banyak yang mati di sana. Oke, terus di bawahnya kita berikan pupa kita berikan tutup, bisa menggunakan triplek atau tempat tutup yang lain. Yang penting air jangan sampai masuk, dan cahaya matahari jangan sampai masuk. Karena apa? Nanti
dia tidak akan menetas, dia tidak akan berubah menjadi lalat. Oh ya, jika kalian melihat ini saya menggunakan keramik sebagai penutupnya karena triplex saya gunakan untuk budidaya jangkrik, yang sebagian saya gunakan untuk membuat kandang BSF atau pembesaran magotnya. Seperti itulah cara budidayanya. Kita masukkan pupa, nanti pupa di sini akan menetas. Setelah menetas dia akan menuakan reproduksinya sekitar 3 hari, kemudian mereka akan kawin, kemudian jantannya mati, kemudian betinanya akan mati setelah bertelur. Seperti itulah prosesnya. Nah, ini contoh yang udah mati. Matinya itu mati kering, jadi tidak akan menimbulkan bau. Beda jika kalian menemui ini berbau, jadi mereka tidak akan bertelur atau mereka tidak sempat bertelur. Itu banyak faktor mempengaruhinya. Bisa jadi karena lalatnya ini jantan semua atau betina semua, sehingga mereka tidak kawin atau bereproduksi. Seperti itu, kalian bisa menggunakan ember seperti ini untuk pemancingannya, atau menggunakan baskom, atau menggunakan tempat cat yang tidak terpakai. Kalian gunakan bahan-bahan sisa, kalian menggunakan jangan menggunakan semua serba baru, karena dunia ini sudah dengan plastik. Kita go green ya, sedikit kita menghijaukan bumi. Oh ya, untuk masalah pengambilan telur, kita ambil telur itu setiap 3 hari. Kalau saya itu setiap 3 hari. Ada yang mengambil setiap hari, ada yang mengambil 2 hari, ada yang mengambil 3 hari. Yang pasti di sini telurnya itu 3 hari diambil, nanti 3 hari kemudian menetas. Kita kasih di penetasan. Bahkan 3 hari, bahkan 4 hari, 5 hari itu sudah menetas, tapi belum semuanya. Jadi karena tergantung sih kalian mengambilnya itu berapa. Jika sehari ya, kemudian 3 hari kemudian menetas semua. Kalau saya kan 3 hari sekali, jadi saya penetasannya saya ambil, kemudian saya biarkan 3 hari, itu baru menetas semua. Seperti itu penjelasan dari saya. Nanti untuk masalah cara bikin tempat pemancingannya, saya bikinkan video khusus agar kalian bisa memilih apa saja yang bisa digunakan, apa saja yang recommended atau rekomendasi yang untuk memancing di alam itu mampu. Saya bikinkan video khususnya untuk nextnya atau selanjutnya. Silahkan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, karena channel ini akan membahas seputar dunia peternakan. Ada ayam, ada lele, ada bebek, ada maggot, yang tentunya dari pengalaman saya sendiri. Hanya sharing, kalian bisa modifikasi sendiri. Saya hanya memberikan intinya, memberikan pokoknya cara budidayanya. Oh ya, kelewatan untuk tutupnya, jika kalian menggunakan sistem gantung seperti ini, bukan menggunakan reng, itu kalian menggunakan penjepit buku. Biasanya ini digunakan untuk makalah. Kalau saya di SMP itu banyak makalah, jadi saya ingat seperti ini. Kemudian saya inisiatif menggunakan seperti ini sebagai penutup. Jadi di sini hanya sobek sampai bawah, ini sobek, tidak dijahit. Ini jahit tangan manual semua. Jika kalian ingin rapi, kalian gunakan jahit mesin atau ke tukang jahit, itu lebih cepat, lebih rapi. Karena kalau saya itu, ya itu tadi, saya yang penting cepat, yang penting hasilnya, yang penting kinerjanya. Untuk masalah alatnya itu tergantung kita saja, menyesuaikan saja. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya untuk awal budidaya maggot BSF. Hijaukan bumimu. Salam peternak Indonesia berjiwa muda.